Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Reni, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Ibu semuanya, guru penggerak di mana saja berada, kenalkan kami. Saya Muhammad Abdul Basir, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya bersama dengan Ibu Reni, kelas 6. Beliau mengampu di kelas 6, khususnya di wali kelas. Di hari ini saya akan melakukan supervisi akademik berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru. Ibu Reni, sebagaimana yang kita sudah tahu bahwa supervisi pada dasarnya dilakukan oleh seorang pemimpin manajerial dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang dilakukan di kelas, dan sekaligus ada upaya-upaya perbaikan apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Sebelum supervisi, mungkin barangkali ada hal yang perlu kami sampaikan dengan Bu Reni, yaitu pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelum kami nanti dengan Bu Reni akan bersama-sama melakukan observasi di kelas dalam rangka untuk menindaklanjuti kaitannya dengan supervisi itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin barangkali akan kami sampaikan kepada Bu Reni. Kira-kira Bu Reni mengajar di kelas 6 sudah berapa tahun? Karena kita sistemnya rolling, tapi untuk tahun ini saya hampir 3 tahun mengajar di kelas. 3 tahun ya, alhamdulillah cukup lama. Pada hari apa dan nanti kita akan melaksanakan supervisi akademik, kira-kira mata pelajaran apa yang akan kita lakukan supervisi? Oke, baik. Untuk supervisi akademik, mata pelajaran yang akan saya ajarkan yaitu mata pelajaran IPAS. Itu di hari Selasa tanggal 13 Agustus. Coba Bu Reni bisa nggak tujuan pembelajarannya dijabarkan bagaimana? Oke, baik. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses peredaran di dalam tubuh dengan jelas. Jadi proses peredaran darah di dalam tubuh manusia. Lalu mensimulasikan penggunaan alat atau media sederhana tentang sistem peredaran darah manusia berkaitan dengan cara menjelaskan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan area pengembangannya yang dikembangkan mungkin? Oke, area pengembangan yang akan dikembangkan itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara memahami materi dan menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensi sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, keterampilan, yaitu mensimulasikan penggunaan alat atau media sederhana tentang proses peredaran darah. Terus alhamdulillah, jadi kita fokus di sifatnya di pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya. Berikutnya saya tanyakan juga bagaimana dengan rancangan pembelajaran, kaitannya mungkin dengan strategi model yang akan direncanakan nanti ketika supervisi. Oke, baik. Untuk strategi yang saya siapkan tadi, yang pertama itu menerapkan pembelajaran berdiferensi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yaitu meliputi diferensi konten, proses, dan produk. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga, model pembelajarannya. Model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran basis masalah atau based learning. Lalu metodenya yang digunakan itu mengamati gambar atau video, penugasan serta diskusi. Lalu mempresentasikan, kan nanti juga kita akan membuat suatu produk tentang sistem peredaran. Mantap, saya kira rancangannya sudah ketahuan ya dalam proses pembelajaran. Nanti Bu Reni akan melakukan dengan strategi diferensiasi yang akan dilengkapi dengan model PBL ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan media yang akan direncanakan digunakan di kelas? Ya, seperti biasa, karena kita akan mensimulasikan penggunaan atau peredaran darah manusia, maka media itu akan saya siapkan membuat praktek karya produk sederhana untuk peredaran darah manusia. Lalu saya ada laptop, pasti proyektor, serta LKPD untuk siswa. Ada proyek wali kelas Insya Allah. Alhamdulillah, LKPD juga sudah siapin ya. Deadline-nya kira-kira kapan yang akan dilaksanakan pasnya nih, waktunya, tanggalnya, biar saya nanti bisa gampang menunjukkan dengan jadwal.
yang sudah saya bilang tadi, kita akan laksanakan di hari Selasa jam tanggal 13 Agustus. Hari Selasa 13 Agustus, berarti hari Selasa besok. Ya. Siap jamnya? Jamnya jam setelah istirahat. Setelah istirahat. Baik, insya Allah kita akan laksanakan tentang kaitan dengan supervisi akademik ini. Nanti dalam proses supervisi itu ada beberapa yang mungkin akan saya catat, yang setelah itu nanti akan saya diskusikan pada waktu pasca supervisi. Artinya nanti setelah observasi selesai nanti ada perbincangan yang nanti akan lebih lengkap pada PU 5 yang lebih lengkap tentang masukan-masukan dari guru pengajar praktek. Kira-kira Bu Reni, dari pembicaraan ini kira-kira Bu Reni memiliki apa nih percakapan hari ini yang lebih yang didapatkan Bu Reni apa nih? Itu ya percakapan observasi Ya. artinya persiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Alhamdulillah Bu Reni, hari ini kita sudah menyelesaikan percakapan observasi. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di observasi besok ya Bu Reni ya. Makasih. Waalaikumsalam. Beberapa kursi kosong ya hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh iya, Aiman terus sama Oke. Hari ini ada yang sakit? Ada yang sakit lagi? Sudah sarapan di rumah? Oke, belum. Oke. Baru satu suap. Oke. Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ucapkan salam. Fokus ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum saya berikan tujuan belajar kita hari ini, coba biar lebih semangat kita tepuk 1, 2, 3 sampai 5 ya. Masih ingat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, good ya. Udah siap belajarnya? Iya. Oke, kalau siap belajarnya, sekarang saya akan bukakan sesuatu buat kalian ya. Oke. Hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang mana ya? Nyanyi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Kita akan belajar tentang peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Oke, selanjutnya sekarang saya mau tanya dulu,
kedua, mensimulasikan penggunaan alat atau media sederhana tentang proses peredaran darah manusia. Kemarin saya sudah bersama kalian untuk membuatkan sistem atau proses sistem peredaran darah. Sudah dibuat? Nanti kita praktekkan ya. Kalian tadi. Oke? Ya. Sekarang lagi. Yuk. Simak saya ya baik-baik. Sistem peredaran darah manusia. Tapi sebelumnya, saya kemarin sudah membagi kelompok kepada kalian, ya sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemarin sebelumnya saya sudah membagi kelompok visual, ini membagi kelompok auditory, ini kelompok kinestetik. Oke, sekarang kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa fungsinya? Apa fungsinya Lukman? Untuk untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu bagian utamanya apa saja? Jantung. Ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, lanjut lagi. Jantung. Jantung boleh diperhatikan berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu dua serambi, ruang atas, dan 2 bilik ruang bawah. Apa saja? Nih, ada serambi kanan, lalu ada serambi kiri, lalu di bawahnya ada bilik kanan, dan di bawahnya lagi ada bilik kiri. Coba, jadi jantung ada berapa ruang? Ada 4 ruang, yaitu yang bagian atas serambi kanan dan serambi kiri. Lalu dan di bawahnya ada 2 bilik kanan dan bilik kiri. Jelas? Jelas? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang jantung. Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung sebelum kita praktek ya nanti ya. 1. Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Ya, serambi kanan. Mana yang serambi kanan? 1 ya. Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan. Nih, tadi bilik kanan ya. Dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Nih ke paru-paru. Paham? Dari serambi kanan lalu ke bilik kiri kanan. Oke, lanjut lagi. Ayo lihat bagaimana darah mengalir ke jantung. Lalu tadi dari paru-paru ke seluruh tubuh. Setelah itu darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Lanjut lagi, darah dipompa ke bilik kiri ya, dan memulai perjalanannya dari ke seluruh tubuh. Jadi dari paru-paru masuk ke serambi kiri nih tadi nih, dari paru-paru atas tadi nih di atas nanti yang udah dibuat tadi tuh, lalu masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri. Setelah ke bilik kiri memulai perjalanannya ke seluruh tubuh. Dapatkah kamu dan teman kelompok menjelaskan bagaimana darah mengalir melalui jantung tanpa melihat bagian dalam jantung? Ya, coba jelaskan prosesnya. Oke, sebelumnya saya berikan videonya agar kalian dapat penjelasan lebih lagi. Oke, dengerin ya. Ini suaranya agak sedikit tuh. Perhatikan videonya. Suaranya agak sedikit kecil jadi dan tonton video ini sampai habis ya biar kalian tidak melewatkan hal-hal penting.
diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengucup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menunjuk dan darah keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa
bisa isi di kolom komentar. Oke, ya. Kita kembali lagi. Nah, sebelum kalian nanti mempresentasikan masing-masing kelompoknya ya. Jadi dari sini, ini dari paru-paru ya, darah melalui pembuluh apa di sini namanya nih? Saya sudah buatkan ya, sistem peredaran darah yang akan mungkin nanti kita praktekkan satu untuk yang kelompok kinestetik nih ya. Nanti sistem peredaran darah kita itu dari paru-paru lalu dihantarkan ke serambi kiri melalui pembuluh vena pulmonalis, lalu ke bilik kiri, dari bilik kiri lalu ke arteri dan melanjutkannya ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh ini akan dikembalikan lagi ke serambi kanan melalui vena balik, lalu melalui ke bilik kiri. Ya, dari bilik kiri itu akan langsung ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis ini akan langsung berlanjut ke paru-paru. Itu adalah sistem peredaran darah manusia. Itu contohkan. Di sini saya sudah memberikan contoh apa namanya? Ini ada contoh kita buktikan ya. Benarkah ya? Yang sudah kita buat. Kalau nanti dipegang di sini saya ini dipegang ini. Nah, pegang ininya ya. Mana nih yang paru-paru? Yang merah ini beranggapan sebagai darah yang memiliki oksigen. Kalau yang biru ini yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau yang mengandung oksigen itu bagus ya. Kalau ini karbon dioksida itu sisa-sisa pernapasan ya. Sekarang kita lihat sini. Ya, tadi sistem perdarahannya gimana tadi? Pegang satu pegang di sini. Oke. Tadi gimana? Apa namanya? Presentasinya? Jadi dari paru-paru ini, ya dari paru-paru ini akan melalui apa? Melalui apa? Serambi, menggerakkan saya. Serambi kanan kiri, ya. Dari serambi kiri ini menuju ke bilik kiri melalui vena pulmonalis, ya. Dari vena pulmonalis lalu mengalir ke dari mana ke arteri, dari arteri ini ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh, ya, dari seluruh tubuh itu akan melalui vena balik kemana? Ke serambi kanan. Dari serambi kanan itu, ya, seperti ini nih. Dari serambi kanan, dari serambi kanan itu ke bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis. Setelah ke pulmonalis, ya. Nih, balik lagi nih ya. Lalu ke paru-paru. Sistem ini terus berjalan sampai denyut jantung kita berhenti ya. Terus begitu berulang kali. Di dalam paru-paru ini terjadi apa? Pergantian karbon dioksida ya. Sama lalu balik lagi ke paru-paru, balik lagi. Seperti itu cara kerjanya ya. Paham? Sekarang saya mau nanti ya, silakan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke kantor kita ya. Sekarang saya pembelajaran berikut ya. Jadi dapatkah kamu dan teman kelompok mengerjakan bagaimana
Ya, silakan. Ini gunting nih. Nah, digunting. Isi aja. Untuk orang siswa, kalian bisa melakukan sistem peredaran darahnya dengan cara seperti ini, bisa membuat seperti ini. Contohnya, dapat tubuh serambi kanan, serambi kiri, ya, paru-paru, tubuh dan paru-paru boleh. Kalian buat seperti ini boleh. Seperti contoh, kalau pembina estetik siap ya untuk mempraktekkan yang tadi saya sudah praktekkan di depan kelas. Visual juga boleh, bebas mau mempraktekannya dengan gambar seperti saya buat atau boleh juga dengan yang kalian buat, silakan. Ya, itu aja ya kan. Kalau pakai estetik bisa ya, nanti mempraktekannya seperti saya. Oke. Ya baik, sekarang silakan ya baik, silakan presentasikan sistem peredaran darah dari kelompok ya. Oke, baik, kita mulai lagi. Tadi adalah presentasi yang sudah dipresentasikan contoh dari teman kalian. Jadi dari rangkuman yang tadi kita sudah dapat, yaitu sistem peredaran darah membawa oksigen dari mendeliti ke seluruh tubuh sekaligus membuang kotoran. Jadi rangkumannya jantung, yaitu organ yang memiliki empat ruang, memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu darah memiliki 4 komponen plasma, sel darah putih dan platelet. Lalu membawa oksigen, nutrisi dan partikel sisa. Lalu pembuluh darah memiliki 3 jenis arteri, vena dan kapiler, berfungsi sebagai saluran untuk darah. Oke, tadi kalian juga sudah mempraktekkan dan sudah mensimulasikan sistem peredaran darah. Untuk memudahkan kalian, yuk, saya mau beri kalian tepuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Reni, akhirnya kita ketemu lagi. Setelah beberapa hari yang lalu ya, kita sudah melakukan pembicaraan supervisi nih, dari mulai pra, observasi, dan sekarang juga saatnya pasca observasi. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat ya. Dahsyat. Dari pagi hingga siang kita nggak ada berhentinya. Tapi kita tetap semangat nih, karena memang tugas kita guru ini harus selalu membuat inisiasi buat teman-teman yang lain, bahwa semangat itu model buat kita semuanya. Oke, Bu Reni, setelah tadi Bu Reni sudah kita lakukan bersama observasi di kelas ya, dalam rangka supervisi. Kira-kira apa nih perasaan Bu Reni ketika memang saya melakukan supervisi dan observasi berlangsung di kelas dengan luar biasa, jadi di kelas 6? Perasaannya ya Pak. Iya. Ya, setelah dari pra dan pasca setelah observasi sih alhamdulillah merasa sedikit puas ya, karena sudah terlewatkan observasinya, dan di situ juga terlihat mungkin karena ini awal saya supervisi, jadi agak terlihat apa ya, canggung ya Pak, maksudnya karena diperhatikan kayak gitu. Tapi kalau tadi dibilang sedikit puas, berarti banyak nggak puasnya ya? Iya, betul. Karena apa sih namanya, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya berikan ketika melaksanakan pembelajaran. Baik, terima kasih. Coba boleh diceritakan lebih dahulu, coba mungkin dalam pola pembelajaran yang kita lakukan di observasi. Kan sebelumnya Bu Reni sudah melakukan dengan sebelum pembelajaran Ibu Reni sudah menyiapkan dengan medianya, bahkan strateginya dan yang lain-lain. Gimana sih? Coba ceritakan dulu Bu Reni. Nah, juga dalam area pengembangan yang dimaksud. Oke, di area pengembangan ya Pak, terlebih dahulu saya di sini ada 2 area pengembangan sebelumnya di praktik berbicara, yaitu pertama pengembangan pengetahuan, ya, pengembangan pengetahuan yaitu di mana mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara memahami materi dan menjadikan kegiatan pelajaran berdiferensi sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu pengembangan berikutnya yaitu pengembangan keterampilan, yaitu memasukkan penggunaan alat atau media sederhana gitu. Terus yang saya siapkan itu tadi pembelajaran berdiferensi, di mana saya membagi kelompok siswa ya, pembelajaran berdiferensi yang konten, proses, dan produk, dan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya minat belajar siswa. Oh, alhamdulillah ya. Jadi yang dituangkan dalam proses pembelajaran yang boleh dilakukan, pengembangan dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi ya, dari area pengembangan pengetahuan maupun yang lain-lainnya kegiatannya. Tentunya pengembangan diferensiasi ini menjadi pendekatan utama bulannya. Kira-kira bulan ini menemukan nggak ada kendala apa yang dalam pelaksanaan pembelajaran pendekatan diferensiasi? Oke, baik. Untuk hambatan pada saat pembelajaran berdiferensi itu ya, yang pertama karena kita dalam pengelompokan ya Pak, mengelompokkan sesuai minat belajar anak gitu ya. Jadi pada saat mengkondisikan anak, peserta itu masih kurang menerima dalam memilih dalam menerima kelompoknya, karena kan kita sudah di awal kan sudah mempertimbangkan ya, sudah sudah kesepakatan kita ini ada kelompok yang kinestetik, visual, audio seperti itu. Tapi ya itu tadi pikirannya kurang ya, anak-anak tuh kurang menerima, itu aja sih. Karena di awal kita sudah ada kesepakatan membuat kelompok ya tadi itu 3 kelompok. Kalau ini yang tadi sampaikan kendalanya itu beberapa anak itu mengalami kayaknya tidak menerima, kira-kira sudah dianalisis belum? Artinya sudah ditemukan nggak? Kenapa dia itu tidak menerima hal-hal yang seperti itu? Kan karena memang dalam strategi diferensiasi itu memang kan sebelumnya Bu Reni sudah melakukan observasi terlebih dahulu terhadap gaya belajar anak. Nah, pokoknya kenapa dia tidak kayaknya belum welcome dengan apa yang Bu Reni lakukan? Kira-kira gimana? Mungkin karena pembagiannya, karena di sini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Kelompok itu memang ada banyak yang
memilih itu tentang kinestetik. Hmm. Ya, kinestetik. Tapi karena saya melihat dari asesmen awal itu, saya juga mengasesmen awal ya, saya mengetahui oh ternyata belajar seperti ini, jadi saya agak memilah oh si A sebaiknya di sini karena saya lebih menjelaskan, lebih menjelaskan. Kamu lebih berbakat di sini saya lihat, tapi dia lebih percaya diri di sini. Tapi insya Allah dengan apa ya, saya meyakinkan dia untuk masuk kelompok itu, akhirnya lah menerima. Jadi tetap pendekatan itu dilakukan ya. Iya tetap. Karena memang secara bertahap kan memang pembelajaran diferensiasi di kurikulum 13 kayaknya walaupun sudah pernah dengar, tapi ini sudah secara bertahap akan terus berlangsung ya Bro ya. Nah kira-kira Bro ini setelah kita observasi rencana yang tadi kita inginkan untuk ke depan apa nih berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini dalam pola pengembangan pembelajaran kita lebih meningkat. Kira-kira apa nih rencana Bro? Kalau untuk rencana itu biasanya saya ingin mempersiapkan pembelajaran bahan ajar yang lebih menarik lagi. Bahan ajar yang lebih menarik lagi. Ya, untuk pembelajaran yang menyenangkan dan bisa berpihak kepada siswa, seperti itu yang saya ingin kenalkan kembali. Artinya kita harus bisa mempersiapkan itu bahan ajar apapun itu sebelumnya memang kita harus persiapkan. Oke, alhamdulillah. Kapan kira-kira rencana itu akan dilakukan Bro? Ya rencananya itu karena ini masih proses mid semester ya, mungkin ya nanti setelah mid semester, pasca semester itu kalau kita coba lagi mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik. Apakah ada mungkin Bro yang akan mengajak teman atau sedikit masih jawab untuk berkolaborasi mengembangkan tentang yang rencana itu? Pasti saya ingin mengajak teman gitu ya Pak untuk berkolaborasi, apalagi ini tentang pembelajaran berdiferensi. Artinya sebenarnya lebih menyenangkan, lebih berpusat kepada siswa, lebih mengetahui oh si siswa ini lebih menonjol di sini gitu aja sih. Baik, terima kasih nih Bro ini dari pembicaraan yang tadi yang kita sudah maksud. Tujuannya kita sudah di awal sudah kita mantapkan ya, bahwa tujuan yang di awal yang boleh dibacakan tadi apa tadi rumah tujuan pembelajarannya ya peserta didik menjelaskan mampu menjelaskan ya proses tentang peredaran sama ya. Iya. Jadi saya cuma ngecek antara pra yang boleh dijabarkan dan proses ternyata sama, alhamdulillah. Jadi kita tinggal tunggu nih akan dituangkan dalam rencana tindak lanjut ke depan. Tentunya kita harus persiapkan dengan matang ya. Terima kasih, ini kita sudah bisa bicara banyak tentang kaitannya dengan seperti ini. Dan setelah ini berikutnya apa-apa yang kita rencanakan boleh direncanakan di tindak lanjutnya bisa kita selesaikan dengan baik. Dan tentu kita bertawakal kepada Allah karena semuanya. Makasih udah ya. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.